Ke dunia layar lebar setelah 8 tahun break dari film terakhir. Jadi terima kasih sekali buat semua media yang mendukung dan juga para teman-teman yang ada di sini. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Yes. Dan bagaimana perasaannya sekarang? Saya Akhirnya, finally. duk-duk-duer gitu. Ada cerita lucu waktu kita di briefing, saya sama Davina kan lagi sebelahan. Di briefing, oh ya nanti press conference gini-gini jam segini nih. Terus Davina ngomong gini, oh iya ya kayak press con biasa. Terus aku nengok ke dia, ya lu kali biasa, gue udah 8 tahun enggak. Tapi yang lucunya di cast kita ini kan ada age gap ya. Iya. Ada geng milenial, ada geng tidak terlalu milenial. Dan yang lucunya tuh kalau dan kita ketemu tuh langsung klop banget. Walaupun ada yang paling kecil 6 tahun, sampai yang paling tua udahlah nggak usah disebutin namanya siapa ya. Tapi yang lucunya kita semua one for all for one, termasuk dalam urusan bikin konten yang dipimpin oleh Davina Karamoy. Wow. Jadi saya di dalam film ini juga belajar untuk menjadi TikTokers. Akhirnya ya. Akhirnya. Baik Kak Santi, nanti kita ngobrol lagi ya. Dan ini pertanyaan ini mungkin yang mewakili adalah Davina. Cantik, selamat ya. Banyak sekali penghargaan yang dapat tahun ini ya. Terima kasih Semoga Kak. berkah selalu ya. Amin, Oke. amin. Bagaimana sekarang pada saat syuting ada kejadian-kejadian hal yang menarik atau apa gitu? Aku sapa dulu kali ya para Boleh, media. silakan. Selamat sore para media. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk menonton film kami dan semoga pada suka ya tadi nontonnya. Tadi balik lagi ke pertanyaan ya. Rasanya hari ini Ada kejadian-kejadian apa Oh, saat syuting oke. gitu kan ya? ini menarik. Ini film horor kesekian aku dan film ini adalah film yang behind the scene-nya sehoror filmnya Kak. Oke. Jadi memang di pertengahan syuting aku itu sempat sakit DBD juga. Serius? Betul, di hari awal. Dan ya saya tahu kayaknya sepertinya membuat semuanya takut ya. Ya, oke. Dan itu selain horor karena sakit, banyak sih kejadian-kejadian yang mengganggu para cast. Dan gak hanya aku, kayaknya kita tiap cast tuh punya ceritanya masing-masing. Oke. Gitu. Dan pertama dari setnya pun juga bisa terlihat, mungkin kalian kalau sudah nonton rumahnya itu tuh horor banget Kak. Iya betul. Terutama di kamar ibu aku, kamar Ya. Sudarsi. Itu benar-benar tiap aku, tiap Kak Uli take, kita pasti ketakutan. Selain karena skenarionya udah serem, ini ditambah ngelihat setnya yang mendukung. Ya. Jadi emang kayaknya Kak Shanti juga tiap take harus ada orang yang nungguin ya Kak. Minimal 3 orang Harus pokoknya. banyak jajanan kalau Kak Santi. Itu juga. Banyak jajanan. Iya, jadi sebenarnya dari set pun juga udah serem banget dan kalau dibilang ada atau enggak pasti ada Pasti ada ya. gangguan-gangguannya. Iya. Pokoknya nanti teman-teman media nanti bisa tanya para case ini satu persatu nanti ya, kita ada waktunya. Baik, dan terima kasih ya Davina. Dan Terima kasih. sebelum ke ini saya bertanya ke Mas Andirif atau Mas Randi mungkin yang jawab nanti siapa lah ya, boleh ya. Buat Kak Santi, buat Kak Uli, aktingnya luar biasa, best sekali ya. Kak Uli luar biasa loh, Bu luar biasa loh. Baik, dan ini mungkin Mas Andi atau Mas Randi akan menjawab harapan apa di film ini yang tentunya setelah tayang ini harapannya apa nih? Apa coba harapannya? Ya harapannya ya bisa membuat satu produk film yang terbaik untuk film Indonesia itu dan banyak yang terhibur, banyak yang takut, banyak yang terkesan dengan film tersebut yang Parawangan ini ya. Hal-hal baik aja deh ke depannya yang kita mau sih gitu aja. Oke, Mas Randi ada yang tambahkan? Ya kalau dari kami sih berharapnya film ini juga memberikan apa ya, kayak knowledge supaya kita jangan sampai ikut-ikutan perewangan karena nanti bisa lihat sendiri akibatnya gitu ya di film ini gitu. Target berapa penonton nih? Oh kalau target kayaknya jangan tanya saya. Sebanyak-banyaknya aja lah ya. Target hanya pangeran ya. Iya, pangeran. Kalau kita Pangeran kan dijawab pengennya ya. tanpa batas. Iya, benar.
Oke, baik. Untuk teman-teman media, silakan ada yang bertanya. Saya akan kasih kesempatan untuk 3. Oke, silakan. Saya harus kesana berarti ya. Oke, sudah ada? Oke, silakan. Ya. Iya, oke. Halo, aku Bayu dari tribunnews.com. Selamat. Ya, pertanyaannya pertama ke Davina dulu. Gimana rasanya dan sulitnya memerankan sosok Maya ini? Karena ini karakternya yang menggerakkan film, jadi sepanjang film berjalan, Maya lah yang menjalankan ceritanya. Jadi seperti apa ngebaca dulu cita-cita sebelumnya atau banyak improve juga. Kemudian buat Mbak Santi, selamat Mbak Santi udah balik lagi ke dunia acting, keren banget. Aku mau tahu gimana rasanya pas balik lagi syuting dan langsung syutingnya horor, apalagi tadi cerita banyak hal-hal horor juga kan. Boleh mungkin di-sharing sedikit apa sih yang dirasain? Itu aja. Oke, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Bayu ya. Davina terlebih dahulu. Davina, bagaimana memerankan Maya katanya? Terima kasih Kak pertanyaannya. Kalau ditanya rasanya, film ini sebenarnya banyak tantangan tersendiri buat aku. Selain dari bahasa, karena memang aku bukan orang Jawa. Kedua, lumayan banyak teknis-teknis yang lumayan sulit ya. Mas Awi ini memang. Jadi kalau dibilang bagaimana rasanya yang membawakan cerita, aku memang sebelumnya sudah baca threadnya dari Twitter dan itu memang keluh kesahnya Maya dan memang point of view Maya. Jadi memang di film ini kan diceritakan dari point of view-nya Maya. Cuman kalau untuk karakter tersendiri, karena mungkin aku juga punya adik perempuan kali ya, dan emang termasuk yang lumayan dekat sama keluarga, jadi untuk perasaan-perasaan, feel untuk merasakan jadi Maya tuh kayaknya nggak begitu sulit. Jadi untuk tantangan tersendiri aku sih lebih ke bahasa dan beberapa teknis yang kayak harus memakan sesuatu, harus nyetir mobil. Aku itu sebelumnya tidak bisa menyetir mobil, guys. Jadi fun fact ya, sebelum film ini itu aku itu cuma bisa bawa metik tapi nggak lancar. Karena dari permintaan Mas Awi disuruh belajar kopling manual, aku sampai les, guys. Wow. Aku sempat les 4 kali dan alhamdulillah bisa. Tahunya pas di set, wah metik nih gitu. Jadi oke, ya udah berarti ya jadi lebih lancar aja sih. Itu mungkin banyak tantangan yang ada di film ini. Terima kasih. Oke, berarti sekarang ini kopling bisa dong sekarang? Sudah bisa. Sudah bisa. Beda sama Kak Santi. Kalau Kak Santi ini kayaknya harus ada makan sesuatu, ada cemilan setiap ada yang jual harus beli gitu kan? Iya. Sobokan saya murah, comblo. Kak Santi silakan. Terima kasih pertanyaannya dan komennya tadi, saya hargain banget. Saya pertama itu, ini film ke-13 dan film horor dan genre yang belum pernah saya acting sebelumnya gitu. Genre lainnya dari 12 film udah, tapi kenapa film ke-13 ini film horor, saudara-saudara? Apakah itu pertanda? Saya juga tidak tahu, tapi yang jelas saya mikirnya gini, kalau memang saya mau comeback ke dunia film, dan itu mendingan genre yang belum pernah. Tapi si Neng ini tuh jujur li penakut, saya tuh penakut pisan dengan yang namanya setan, pocong, kuntilanak dan segala macamnya. Jadi nggak pernah kepikiran saya tuh main film horor. Jadi kan saya bilang, oke, akhirnya mau nih setelah diyakinkan beberapa bulan sama Sanjay Mulyani, Karen itu dia tidak pernah menyerah, meyakinkan aku. Tapi saya udah bilang pokoknya saya nggak mau ngelihat perewangannya, wujudnya, walaupun satu set. Mas Uwi bilang oke, kenapa? Karena saya kalau pulang sendiri masuk basement parkiran, saya lari-lari tuh ke apartemen, saya lari masuk garasi. Setelah reading itu lampu saya nyalain, saya tuh beneran penakut tingkat tinggi dengan urusan persetanan, jadi nggak pernah kepikir. Disetujui lah, ya kan? Akhirnya kalau misalnya satu set perewangannya udah masuk, nanti masuk mundur, udah belum? Gitu, syutingnya gitu. Terus habis itu, take, gitu. Tapi nggak. Jadi aku baru akan melihat si perewangan dan bentuk
semuanya itu hari ini. Kalian udah lihat duluan, saya belum. Jadi selama ini saya acting dengan perawangan tapi nggak ngeliat perawangannya karena saya penakut. Tapi terima kasih, saya masih dipercaya untuk bisa kembali ke dunia acting karena habis ini saya lagi pengen acting terus. Permisi minta job. Berarti nanti yang berikutnya horor, mau? Horor loh. Ya pikir-pikir dulu. Soalnya lebih gede nih. Ya, tapi apa aja? Horor lebih gede nih. Gitu ya? Iya. Kita bisa diskusikan sih. Tapi asal jangan ketemu sama setannya aja karena pasti kepikiran si Oke. Neng teh penakut pisan. Ini nggak datang kan ya si perawangannya dengan kostum? Ada. Nanti. buat Kak Santi ada, buat Kak Santi. Pakaran ada sudah disiapkan ya pakaran ya? Sudah disiapkan. Nanti. Oke, baik Kak Santi dan Bila, terima kasih ya. Ada yang bertanya lagi, silakan teman-teman media. Oke, silakan Mas. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya menanyakan ke Mas Awi, tadi sepanjang menonton, saya yang happy adalah dialek dan juga pengucapan bahasa Jawanya nggak dimedong-medongin dan semua terasa natural. Apakah ada workshop khusus untuk menjawirkan para pemain sehingga dialog-dialog yang menggunakan bahasa Jawa terasa natural dan betul banget gitu. Terus apa yang membuat Perewangan ini beda dari karya Mas Awi sebelumnya? Karena beberapa horor dan yang paling susah sampai 10 juta penonton. Terus buat Ngenchanti, bedanya syuting di 2024 dengan Sewindu yang lalu apa sih sebenarnya? Makasih. Sewindu ya? Sewindu. Oke, Mas Awi silakan dijawab dulu Mas. Monggo. Iya, waktu dari awal saya terima cerita ini dari Jero. Saya nanya, Jer, ini kejadian aslinya sebenarnya di mana? Dia bilang antara Salatiga dan Semarang. Oh yaudah, berarti kita memang harus seakurat mungkin dengan logat Jawa Tengahnya. Jadi kita memang mendedikasikan waktu yang cukup gitu selama reading. Ya semuanya ditempa gitu ya, logat-logat Jawanya. Kebetulan kru kita juga ada orang Jawa Tengah, begitu acting coach kita juga memang orang Jogja, orang Jawa Tengah. Jadi bagian itu kita udah sangat ngejaga sih, jangan sampai kita miss. Terus kalau yang membedakan ini dari film horor saya sebelumnya, mungkin ini sebenarnya lebih kayak drama keluarga gitu. Saya approach film ini sebenarnya seperti sebuah drama keluarga di mana Maya di umur yang segitu harus menghadapi masalah keluarga yang begitu berat, yang begitu pelik. Dia kan dari awal nggak tahu sebenarnya masalah ini masalah goib gitu. Maksudnya di kehidupan Maya ya ini bukan film horor. Maksudnya Maya itu lagi menjalankan film drama yang sangat berat. Ibunya sakit, bapaknya bunuh diri, jadi dia nggak tahu. Nah jadi saya approach-nya memang udah kita nganggap film ini sebagai film drama, cuma memang masalahnya ditimbulkan oleh perjanjian goib. Mbak, Ibu, Bu. Bedanya syuting sekarang dengan Sewindu lalu, beda di Pentium saya maksudnya. Karena untuk syuting film itu kan perlu stamina yang tinggi ya Mas ya, apalagi ternyata kalau film horor itu kan settingnya malam. Jadi pada saat Mas Awi ngasih saya skrip tuh ada skrip yang 3 halaman, hanya Sumarni yang ngomong. Kalau lihat itu 1 take. Jadi itu Mas Awi bilang, oke, itu jam 3 pagi. Pentium udah mulai laule ya. iPhone boleh keluaran terbaru, iOS-nya lama. Jadi untuk inget dialog sepanjang itu buat saya tuh keringet dingin gitu. Udah gitu jam 3 pagi baru di take. Itu Masya Allah, 1 shot itu panjang. Udah gitu aku bolak-balik gini. Kan ada, jangan sampai Perewangan merenggut. Terus Mas Awi gini, mencabut Shanti, bukan merenggut. Oke, ulang lagi. Bagian situ merenggut lagi, mencabut Shanti, ulang lagi. Pas bagian itu aku jadi keinget terus bagian situ aku mau salah Mas Awi. Jadi pas jangan sampai Perewangan, jadi ngerap bagian situ. Susah banget, tapi akhirnya 1 jaman ya Mas ya, itu bisa. Dan tangan berikutnya adalah karena syutingnya sampai pagi terus, terasa ya perbedaan dulu kekuatan Sewindu yang lalu dan sekarang. Jam 2, jam 3 udah baterainya udah low bat banget. Apalagi ternyata main film horor itu settingnya lama ya Mas Awi ya. Ngesetnya tuh lama banget, walaupun cuma scene pendek, tapi ada asap-asap, ada lighting, ada ini banyak sekali yang perlu di set. Jadi itu tantangannya Sewindu dan 2024 stamina.
Oke, pakai keluarga. Stamina kuat gak ya? Beda ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Santi ya, luar biasa ya. Perihal kata mencabut aja itu ya, berulang-ulang kali tag ya, Kak Santi ya. Baik, kayaknya ini masih banyak sekali yang bertanya, tapi waktu yang sudah tidak memungkinkan kita untuk preskon. Nanti setelah ini teman-teman media bisa keluar, nanti ada red carpet dan boleh kita berdiri untuk berfoto. Ya silakan untuk agak maju ke depan. Ini dia. Teman-teman media boleh mengabadikan. Ya maju ya Mar. Kurang Maju maju ke depan aja. teman media. Nah, cari angle yang baik. Oke, boleh agak maju silakan. Iya.